Halo Sobat Evolusi, selamat datang di segmen Biotalk. Pada Biotalk kali ini kita akan ngebahas nih salah satu hewan yaitu ikan, di mana ikan ini tuh mempunyai ciri khusus loh teman-teman. Dia itu bisa keluar dari air, bisa jalan di lumpur, dan juga dia bisa loh naik ke akar-akar mangrove. Kira ikan apa ya? Buat teman-teman yang belum tahu, itu adalah ikan glodok atau ikan mudskipper. Dalam 5 menit ke depan, kita akan ngebahas nih, kira-kira bagaimana ya ikan glodok itu bisa berevolusi sehingga dia bisa hidup di darat. Nah, langsung aja kita kepoin. Ikan glodok atau mudskipper merupakan ikan telostai dari famili Gobiidae. Nah, ikan itu biasanya memang hidup di kawasan mangrove atau di rawa-rawa yang surut. Walaupun terlihat seperti amfibi, ikan ini tetap masuk ke dalam keluarga ikan ya teman-teman, atau keluarga famili Gobiidae. Nah, dia ini tuh mempunyai adaptasi khusus yang bisa hidup di darat dan juga di air. Nah, pasti teman-teman tuh bertanya-tanya ya, kira-kira apa sih yang menyebabkan ikan ini tuh bisa berevolusi sehingga mampu hidup di daratan? Nah, ini tuh diakibatkan oleh tekanan lingkungan teman-teman. Karena di mangrove itu, habitatnya itu penuh dengan tantangan teman-teman. Karena ketika airnya surut, kan kadar oksigen itu akan menurun ya di daerah perairan. Dan juga predatornya akan semakin banyak. Namun di daratan justru malah banyak sekali serangga dan juga organisme lain yang belum dimakan atau belum dimanfaatkan oleh ikan lain. Nah, disinilah teman-teman sebagai alasan utama atau tekanan utama yang justru malah membuat peluang bagi nenek moyang ikan glodok untuk bisa evolusi dan bisa hidup di darat. Nah, setelah di darat, glodok ini tuh mengembangkan kemampuan adaptasinya teman-teman. Contoh yang pertama, dia itu menguatkan insangnya. Jadi insangnya itu nggak cepat kolaps. Yang kedua, kulitnya itu menjadi lembab dan banyak pembuluh darahnya. Yang ketiga nih, mata dia itu menonjol teman-teman. Nah, ketika matanya menonjol, sehingga penglihatan dari ikan glodok itu sangat luas. Nah, yang gak kalah penting adalah sirip dadanya nih teman-teman. Sirip dada dari ikan glodok itu sangat kuat gitu, sehingga dia tuh bisa berjalan atau bahkan melompat loh di daerah lumpur. Nah, tapi banyak nih teman-teman yang suka miskonsepsi, yang ngira kalau misalkan ikan glodok ini tuh merupakan ikan yang transisi dari ikan menuju amfibi. Itu salah ya teman-teman, itu adalah salah satu jenis miskonsepsi. Nah, sebenarnya kemampuan dari ikan glodok ini merupakan evolusi konvergen, bukan evolusi menuju tetrapoda. Nah, pasti teman-teman akan timbul satu pertanyaan, kira-kira ikan glodok ini kalau di masa depan kayak gimana ya? Oke, bakal kita bahas nih teman-teman. Kalau misalkan semuanya tetap stabil, kemungkinan besar ikan glodok akan menjadi ikan yang lebih terestrial teman-teman. Kenapa? Karena nanti sirip dadanya itu akan semakin lebih kuat dan juga kemampuan dia hidup di darat itu akan semakin panjang nih teman-teman. Namun perlu diperhatikan ya teman-teman, bahwasannya ikan ini tuh tetap masuk ke dalam jenis ikan atau Pisces gitu ya. Jangan sampai salah konsep lagi. Nah teman-teman, tadi kan udah dibahas ya evolusi dari ikan glodok. Nah di sini mau digarisbawahi nih teman-teman, bahwasannya evolusi itu gak selalu tentang berubah ke bentuk baru. Tapi dari ikan glodok itu kita belajar bahwasannya evolusi juga bisa loh evolusi menyesuaikan dengan lingkungannya. Seperti itu. Dan satu lagi nih teman-teman, glodok itu adalah ikan yang mampu menembus batas habitatnya dan membuktikan bahwasannya kehidupan ini selalu menemukan cara. Segitu dulu ya buat Biotalk kali ini. Saya Fajar, salam lestari, salam konservasi. Dadah!